97,6 FM Radio Jreng Pangkalan Bun. Halo dan selamat datang kembali Jreng Mania di podcast BPJS Ketenagakerjaan edisi Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan di episode podcast BPJS Ketenagakerjaan kali ini, tema yang akan kita bahas bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah semua pekerja informal bisa terlindungi pada program BPU BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentunya Adila di sini tidak sendirian, ditemani bersama dengan Pak Ade Putra Setiawan selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada Ibu Sumiati, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kita sapa dulu Pak Ade dan Ibu Sumi pagi hari kali ini. Selamat pagi Pak, Bu. Selamat pagi. Halo Jreng Mania. Alhamdulillah. Apa kabarnya Pak Bu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillah ya Pak Ibu ya. Nah, di podcast BPJS Ketenagakerjaan kali ini kita membahas mengenai pekerja informal yang bisa terlindungi di program BPU BPJS Ketenagakerjaan. Lagi-lagi masih banyak mungkin masyarakat yang mengira BPJS Ketenagakerjaan itu cuma diperuntukkan buat pegawai kantor, karyawan perusahaan. Padahal ya kenyataannya ada banyak sekali pekerja informal di Indonesia yang bisa memperoleh perlindungan yang sama. Nih karena kita juga sudah ingatkan juga berulang kali ya Pak Ibu ya di podcast BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya. Bisa kita bahas lagi pagi hari kali ini terutama mengenai program BPU BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi untuk pekerja informal sendiri nih, mungkin dari Pak Ade atau Ibu Sumi nanti yang akan menjawab ya. Sebenarnya siapa aja yang termasuk pekerja informal atau peserta bukan penerima upah? Baik, terima kasih Mbak Dila. Jadi untuk BPU sendiri itu bukan penerima upah ya. Itu adalah program yang diperuntukkan bagi pekerja informal yang dia melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, dan pastinya ada kegiatan ekonomi di situ. Nah, di sini pekerja-pekerja yang termasuk pekerja informal adalah ada petani, ada nelayan, ada pedagang pasar, pedagang keliling, ojek, ada influencer, ada juga dokter yang dia praktek-praktek pribadi, itu pun termasuk pekerja informal. Itu beberapa contoh. Masih banyak lagi contoh-contoh pekerja informal yang ada di sekitar kita. Oke. Ini jadi sebenarnya cakupannya cukup luas ya Bu untuk pekerja informal. Tadi Ibu Sumi juga sempat mention soal pedagang. Tapi kalau sekarang kan pedagang tuh nggak cuma pedagang yang hadir tokonya secara fisik offline ya Bu, tapi ada pedagang-pedagang online. Nah itu juga termasuk nggak sih Bu? Termasuk pedagang online, karena apalagi sekarang ya di dunia digital sekarang ini, itu kebanyakan orang berdagang itu hanya dari rumahnya. Ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa itu banyak sekarang yang melakukan kegiatan perdagangan secara online. Nah, ini juga termasuk bagian dari pekerja informal, dan semuanya itu juga memiliki resiko dari setiap pekerjaannya. Oke, betul sekali. Nah, tapi dari yang tadi Ibu Sumi sempat bilang mengenai resiko nih kan, jadi akhirnya dari resiko yang ada itu pekerja informal jadi perlu perlindungan. Memang biasanya resiko-resiko apa saja yang bisa terjadi dan mungkin yang akhirnya bisa di cover sama BPJS Ketenagakerjaan, Bu. Baik Mbak Dila, jadi setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya, baik itu resiko kecelakaan ataupun resiko meninggal dunia. Jadi apalagi kalau kita melakukan kegiatan usaha ya, mau itu dari persiapannya kita mau berusaha, mau dagang, perjalanan kita juga ketika kita akan melakukan usaha itu sudah memiliki resiko. Nah, resiko itulah nantinya yang akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian resiko yang kedua adalah resiko kematian. Nah, setiap kita yang hidup sebenarnya nih Mbak Dila, pasti akan mengalami resiko meninggal tadi. Tinggal menunggu waktu saja. Nah, dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini nanti setiap resiko tadi, resiko kecelakaan, resiko meninggal, resiko tua, itu akan dialihkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Artinya kita akan memberikan jaminan dari setiap resiko tadi. Oke.
Nah, mungkin saya ke Pak Ade nih ya. Pak Ade kan sekarang nih akhir-akhir ini lagi musim Piala Dunia nih. Nah, Jadi ya. Piala Dunia Nonton yang juga mana ya? lebih ke ngikutin beritanya, dan Piala Dunia karena di Amerika jadi otomatis orang-orang yang cinta sama bola di Indonesia tuh nontonnya ketika pagi gitu, dini hari, yang mana harus begadang, dan akhirnya ketika besoknya berangkat kerja itu ya nggak menutup kemungkinan bakal ngerasa ngantuk di jalan, rasanya melayang karena begadang nonton bola itu tadi. Nah itu kan bisa jadi salah satu resiko yang mungkin saja kita alami ya ketika berangkat kerja, kemudian mengalami yang namanya kecelakaan kerja. Nah, tapi untuk pekerja informal yang bukan penerima upah, itu program apa aja yang bisa diikuti sama pekerja-pekerja informal ini di BPJS Ketenagakerjaan? Ya. Jadi kalau Mbak Dila, ini lagi demam Piala Dunia nih kayaknya. Betul, ini kan tadi aja dini hari kan habis tanding lagi. Bisa jadi Piala Dunia meningkatkan kecelakaan kerja loh nanti. Betul, betul. Karena pagi begadang ya. Besoknya harus berangkat Iya. kerja ya. Jadi ada 3 perlindungan sebenarnya di program bukan penerima upah ini atau pekerja mandiri yang bisa dilindungi, bisa di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah perlindungan untuk hari tuanya, Mbak Dila. Jadi ada kita namanya jaminan hari tua. Jadi itu untuk para pekerja yang nantinya sudah tidak bekerja lagi, artinya masih tetap ada hasil penghasilan dari yang sudah dia tabung selama ini di BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu akan dikembalikan kepada pekerja kita atau peserta kita. Yang kedua adalah perlindungan jaminan kematian. Jadi kita tidak memungkiri bahwa kita sebagai manusia pasti akan meninggal ya suatu saat nanti, dan kita nggak pingin nih keluarga yang kita tinggalkan nanti tidak bisa terputus penghasilannya dan sebagainya, tidak punya tabungan. Tapi dari situlah kita mengalihkan segala kondisi, segala risiko yang kita punya, termasuk di dalamnya adalah jaminan kematian ini untuk bisa dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan bagi keluarga yang ditinggalkan nanti. Dan yang terakhir pastinya berkaitan dengan Piala Dunia tadi ya. Kita ada namanya jaminan kecelakaan kerja, Mbak Dila. Yeah. Jadi pekerja informal, pekerja bukan penerima upah yang tidak menerima gaji dari perusahaan dan sebagainya, yang itu bisa terdaftar di kita. Dan itu kan jam kerjanya fleksibel, Mbak Dila. Jadi jam kerjanya bisa jadi kayak pedagang sayur di pasar mungkin ya. Dia dari pagi sudah harus antri, sudah harus ke pasar dan sebagainya, harus setor dan sebagainya. Nah, perlindungan kita untuk jaminan kecelakaan kerja ini luas sekali, terutama untuk pekerja informal, karena di situ mencakup kegiatan dia dalam berusaha, dalam bekerja. Mungkin dari pertama kali dia berangkat kerja, termasuk membeli bahan, mungkin kalau pagi dia jualan nasi ya, banyak juga kan di sekitar kita pedagang-pedagang nasi kuning dan sebagainya, dari pagi harus belanja ke pasar. Kemudian dia ada perjalanan di jalan, itu resiko di jalan rayanya juga sangat tinggi. Nah itu ketika terjadi resiko kecelakaan kerja yang berkaitan dengan pekerjaannya, itu bisa dialihkan resikonya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi perlindungannya itu paripurna kalau kita bilang ya. Perlindungannya bisa dari awal dia berangkat kerja sampai berkegiatan pun di lokasi kerja dengan pekerjaannya, sampai dengan pulang lagi ke rumah bertemu dengan keluarga, itu mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, berarti benar-benar dari pertama kali melangkahkan kaki keluar rumah sampai Betul. kembali ke rumah. ke rumah dengan selamat itu di cover sama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dengan program yang sangat-sangat bermanfaat ini, banyak masyarakat yang mungkin mengira ini iurannya mahal nggak ya BPJS Ketenagakerjaan, jadi beban nggak ya kalau tiap bulan harus bayar, mahal atau enggak sih Pak Ade dan Bu Sumi? Untuk iurannya sebenarnya ini sangat-sangat terjangkau, karena yang paling murah dari premi BPJS Ketenagakerjaan untuk program BPU ini hanya 16.800. Dan ketika nanti akan ikut program JHT, akan menambahkan program JHT, itu hanya 36.800. Mungkin kalau kita asumsikan dengan sebungkus rokok ya, itu biasanya bapak-bapak nih terutama kalau merokok itu sehari itu minimal 1 bungkus rokok, dan itu paling murah 25.000. 25.000 untuk 1 hari, sementara dengan dia bayar 16.800 sudah tercover resikonya selama 1 bulan. Jadi ini menurut saya ini sangat-sangat terjangkau itu untuk terutama untuk pekerja-pekerja informal ya.
Oke, nah berarti pekerja informal tadi yang sempat Ibu Sumi katakan 16.800 itu mendapatkan JKM dan JKK ya Ibu? Ya, betul. Jaminan kematian, kemudian jaminan kecelakaan Kecelakaan kerja. kerja. Sedangkan ketika mau menambah dengan program jaminan hari tua, itu hanya 36.800. wow. Itu cuma menambah 20.000 aja ya. Dimana 20.000-nya nanti pun ketika dia sudah berhenti kerja, sudah nggak bekerja lagi, bisa diklaimkan ke BPJS. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan ke Jreng Mania, terutama masyarakat Kobar yang lagi mendengarkan sekarang mengenai manfaat yang bisa diperoleh dari JHT, JKM, dan juga JKK ini, Ibu Sumi. Ya, mungkin kalau saya beberapa hal ya yang bisa kita jelaskan dari program kita. Kalau jaminan itu sudah pasti ya, ketika dia berhenti kerja, maka tabungannya di BPJS Tenaga bisa dia kembalikan lagi kepada peserta termasuk dengan hasil pengembangannya dari 20.000 sekian. Nah, kemudian ada jaminan kematian. Jadi jaminan kematian ini kita berikan kepada peserta kita, peserta mandiri kita ketika mengalami resiko meninggal dunia oleh sebab apapun. Jadi selama kepesertanya masih aktif, masih membayarkan iuran di BPJS Ketenagakerjaan, ketika ada risiko meninggal dunia oleh sebab apapun, maka santunannya akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar 42 juta rupiah. Ketika dia sudah menjadi peserta selama 3 bulan ya, akan mendapatkan santunan 42 juta rupiah. Itu langsung kita berikan kepada ahli warisnya. Jadi kepada keluarga yang ditinggalkan pun oleh para peserta kita, pekerja kita tidak akan kehilangan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi artinya ada santunan yang diberikan. Termasuk di dalamnya ketika dia sudah menjadi peserta selama 3 tahun, Mbak Dila, itu ada namanya manfaat beasiswa. Jadi ketika dia meninggal dunia dan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun minimal, maka ketika dia memiliki 2 orang anak yang masih aktif bersekolah, itu akan mendapatkan beasiswa dari tingkat SD sederajat sampai dengan kuliah nantinya. Sampai kuliah? Benar, sampai dengan maksimal di usia 23 tahun. Jadi tetap jadi pelindungannya akan putus tuh. Iya. Jadi walaupun dia sudah tidak membayarkan iuran lagi ke BPJS Tenaga, tapi menjadi kewajiban dari BPJS Tenaga untuk tetap memberikan manfaatnya kepada ahli waris dan keluarga yang ditinggalkan. Termasuk di dalamnya satu lagi programnya adalah jaminan kecelakaan kerja. Jadi kalau jaminan kecelakaan kerja ini perlindungan jelas, yaitu ketika dia beraktivitas kerjanya. Nah, jangan dikira ketika tadi kita bahas sekarang sudah online ya bisumnya. Itu nggak ada risikonya. No, tidak sama sekali. Jadi online pun tetap ada risiko. Bahkan orang yang bekerja di rumah, kemudian dia secara daring ya kan, itu risikonya pasti tetap akan ada. Jadi kecelakaan kerja ini memberikan perlindungan ketika dia berkegiatan terkait dengan pekerjaannya, termasuk berangkat ataupun pulang kerja atau berbelanja terkait dengan kebutuhan pekerjaannya atau usahanya, itu mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja ada dua tipe perlindungan, Mbak Dila, yaitu terkait dengan pengobatan dan perawatannya atau layanan kesehatannya. Itu ada di rumah, bisa menuju rumah sakit atau paskes fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Tenaga ketika terjadi kecelakaan kerja. Kemudian ada yang namanya manfaat uang tunai, itu juga bisa diberikan. Kurang lebih sebenarnya dengan jaminan kematian. Di sini ketika ada yang namanya santunan tidak mampu bekerja. Nah itu ketika mungkin kalau kita pekerja formal, pekerja yang bekerja di perusahaan, ketika kita tidak masuk kerja akibat kecelakaan kerja, karena masih sakit dan sebagainya, masih ada yang mengganti gaji kita. Gaji kita masih dibayar pastinya oleh pemberi kerjanya. Tapi ketika teman-teman pekerja informal yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak mampu bekerja lagi, yang jadi pertanyaan siapa ini yang bayar gajinya, karena dia nggak bisa berkegiatan. Nah disitulah masuk kami BPJS Tenagakerjaan memberikan santunan tidak mampu bekerja. Jadi selama di peserta kita tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja, maka gajinya bisa diberikan penggantian oleh BPJS Tenagakerjaan. Wow, manfaat yang sangat luar biasa ya. Banyak banget manfaatnya. Nah, dari sekian banyak manfaat yang ada di program BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk melayani peserta yang pekerjaannya informal, di Kota Waringin Barat sendiri itu sudah banyak belum Pak dan Ibu contoh BPJS manfaat yang akhirnya dirasakan langsung sama peserta BPJS Ketenagakerjaan? Untuk di Kota Waringin Barat sendiri sudah banyak ya, karena kepesertaan kita untuk di Kobar ini ada dari petani-petani sawit, ada juga pedagang pasar. Nah ini contoh kemarin pedagang pasar di Pasar Indrasari, kebetulan ketika dia berangkat mau belanja ikan, nah mobilnya mengalami kecelakaan.
dan si peserta kita nih pedagang pasar tadi itu mengalami kecelakaan. Nah, karena kecelakaan itu salah satu anggota badannya ini mengalami luka. Nah, itu dibawa ke rumah sakit. Nah, dari situ biaya perobatannya sudah kita tanggung selama memang perobatannya itu terkait dengan kecelakaannya, itu kita tanggung semua sampai sembuh. Kemudian, nah itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ade, selama dia tidak bisa berdagang karena sakit akibat kecelakaan tadi, itu gajinya atau pendapatannya kita gantikan sesuai dengan gaji yang dilaporkan ke kami BPJS Ketenagakerjaan. Itu salah satu contoh dari pedagang. Kemudian ada juga petani sawit ya. Itu sudah beberapa untuk di tahun 2025 sendiri itu ada kurang lebih 5 orang petani. Iya. Itu yang mengalami resiko meninggal dunia karena selama dia didaftarkan sebagai petani sawit tadi. Jadi kita sudah membayarkan santunan kematiannya untuk petani sawit itu kurang lebih ya 5 dikali 42 juta itu sudah banyak, artinya sudah banyak juga lah masyarakat yang merasakan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang banyak lagi itu nelayan-nelayan juga ya. Nelayan itu paling banyak resikonya karena setiap tahunnya itu pasti ada resiko kematian dari nelayan. Jadi makanya dari situ kita continue nih, kita sering sosialisasi ke warga masyarakat menyampaikan bahwa pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan ini untuk untuk melindungi dari masyarakat terutama yang ada di wilayah Kobar dan sekitarnya. Gitu. Nah, tapi untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Waringin Barat sendiri, terutama untuk pekerja informal yang sudah terdaftar menjadi peserta, itu biasanya mereka jadi tahu mengenai BPJS Ketenagakerjaan itu dari mana, Bu? Mungkin kan masih banyak yang tanya-tanya gimana sih cara daftarnya gitu. Memang banyak ya yang melalui, biasanya kalau kita untuk di Kobar ini ada yang mereka pendaftarannya melalui dinas. Contohnya dinas ada yang dari dinas tenaga kerja, ada yang dari dinas pertanian, ada yang dari dinas perikanan. Ini ya melalui dinas. Ada juga yang melalui desa. Jadi karena perangkat desanya ini sudah tahu manfaatnya, karena kan semua perangkat desa sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ketika orang ini sudah tahu manfaatnya, dia akan menyampaikan ke warga masyarakatnya untuk ikut juga merasakan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian ada lagi yang pendaftarannya itu melalui agen-agen perisai kami yang yang ada di sekitar wilayah Kobar. Jadi untuk di Kobar ini kita banyak perisai-perisai, terutama kalau sekarang ini ya ada di daerah Kumai, ada di beberapa desa-desa juga, ada di Lada, ada di Banteng, kemudian ada juga yang di sekitaran Pangkalanbun. Nah, agen-agen perisai inilah yang membantu kami atau perpanjangan tangan kami untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat di sekitar wilayah atau di sekitar tempat tinggalnya dari agen-agen perisai ini. Dan untuk agen perisai ini target kami ini adalah setiap desa kami targetkan akan ada satu agen perisai untuk memudahkan supaya warga masyarakat di satu desa itu bisa mengetahui apa sih program BPJS Ketenagakerjaan, artinya setidaknya tahulah manfaatnya apa saja sih gitu. Karena kalau kami sendiri yang langsung terjun memberikan sosialisasi, ini ada keterbatasan karena personil kami pun tidak banyak, makanya kami harus bekerja sama dengan agen-agen perisai untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Seperti itu. Nah, tapi karena melihat di kondisi wilayah di Kabupaten Kobar sendiri ya Bu, di mana masih banyak sekali desa-desa terpencilnya gitu, dan pasti ada banyak sekali pekerja informal di desa-desa terpencil yang ada di Kota Waringin Barat gitu,
yang akhirnya bertanya-tanya apakah mendaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tuh harus datang ke kantornya langsung gitu, terus dokumen-dokumennya kan udah ngeliat nih, oh ternyata iurannya terjangkau, manfaatnya juga banyak yang bisa kita rasakan. Apakah harus ke kantornya dulu Bu untuk daftar nih? Kalau untuk pendaftaran nggak harus ke kantor. Jadi tadi bisa melalui agen-agen perisai tadi, atau melalui, biasanya sih kami selain melalui perisai, itu biasanya juga dari desa akan kirim langsung datanya ke kita. Ini sekian, ada warga kita nih sekian orang mau daftar, nah itu bisa melalui desa, nanti kami yang akan bantu prosesnya. Dan untuk kartunya pun itu untuk pengambilan kartunya nggak harus mereka datang ke kantor BPJS, kami akan kirimkan kartu digitalnya, dan nanti ketika kami biasanya ada kunjungan ke desa, kami akan bawakan kartu fisiknya. Nah, seperti itu. Jadi banyaklah kemudahan-kemudahan yang kami siapkan untuk pendaftaran dari peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk pekerja-pekerja informal tadi. Wow. Gitu. Dan kanal-kanal bayarnya juga kita banyak, ada Briling, dan Briling pastinya di setiap desa ada. Terus kita kerjasama juga dengan kantor pos untuk melakukan pendaftaran. Kita ada agen perisai juga. Seperti itu beberapa kemudahan-kemudahan yang kami siapkan untuk warga masyarakat ketika ingin melakukan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Banyak sekali manfaat tentunya yang bisa didapatkan oleh pekerja informal yang bukan penerima upah dari terutama 3 yang bisa dirasakan manfaatnya Ibu ya, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan juga jaminan kecelakaan kerja. Nah mungkin pesan-pesannya untuk masyarakat Kota Waringin Barat, Jaringmania yang lagi mendengarkan sekarang untuk tergerak nih menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena saya udah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah. Jadi kalau habis makan bola, udah nggak khawatir lagi, aman, sudah tercover kita. Betul. Jadi berangkat siaran sudah aman ya? Iya betul. Ya, mungkin sedikit aja Mbak Dila. Oh ya, ini menyampaikan aja. Jadi seperti yang sudah disampaikan Bu Sum tadi, beberapa kanal pembayaran dan sebagainya, pesertaan, pendaftaran. Kami juga mengundang, kami juga hadir Mbak Dila kepada seluruh warga Kobar terutama. Kita setiap hari Minggu ya Bu Sum ya. Setiap hari Minggu kita hadir di CFD Kota Waringin Barat mulai dari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. Jadi ketika nanti teman-teman mau melakukan pendaftaran atau butuh informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan, bisa langsung menuju ke stand kami, booth kami di CFD Kota Waringin Barat. Jadi nanti kami selalu stand di sana, selalu ada petugas kami yang siap memberikan pelayanan. Dan juga kami mau sampaikan mungkin kepada seluruh Jaringmania dan seluruh pendengar bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan terutama itu bukan merupakan kewajiban Bapak dan Ibu, tapi itu adalah hak Bapak dan Ibu semua. Jadi ketika kita sudah punya hak, kita manfaatkan, kita pakai hak kita untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap diri kita dan keluarga kita yang nantinya ketika kita ditinggalkan dan sebagainya, ada yang bisa mereka dapatkan dari perlindungan kita. Begitu dari saya, Mbak Lila. Mungkin Bu Sum ada yang ingin disampaikan? Mungkin tambahan sedikit nih kaitannya tadi dengan manfaat ya. Jadi tujuan kami adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat, terutama pekerja informal ya. Karena jangan sampai nanti ketika tulang punggungnya atau si pencari nafkahnya ini tidak ada, jangan sampai nanti muncul keluarga miskin baru. Nah itu yang kita hindari. Jadi dengan nanti terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, ada asuransi atau ada jaminan yang kami berikan, pastinya nanti tidak akan membuat warga miskin baru di Kabupaten Kota Waringin Barat terutama. Seperti itu Mbak Dila. Terima kasih untuk Ibu Sumiati, Pak Ade yang sudah hadir di podcast BPJS Ketenagakerjaan pagi hari kali ini. Semoga informasi hari ini bermanfaat, makin banyak juga pekerja informal yang paham dan sadar pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, jadi Adila, Pak Ade, dan juga Ibu Sumi pamit undur suara dari podcast BPJS Ketenagakerjaan. Kerja keras, bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih. Terima kasih, Sampai jumpa Mbak Dila. lagi di podcast berikutnya. Oke.